sahabat madrasah dimanapun Anda berada, semoga hari ini adalah hari terbaik kita. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang pemuda. Presiden Soekarno pernah berkata, berilah aku 100 orang tua, niscaya akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi berilah aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga selalu mengisahkan soal kaum muda. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 menjadi tonggak sejarah kaum muda yang berkumpul melahirkan kesadaran nasional bahwa kita harus bangkit melawan kolonial yang menindas dan merampas hak-hak kemanusiaan. 28 Oktober 1928 sebuah ikrar pemuda Indonesia lahir. Sebuah janji untuk merasa satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Kekuatan yang dicatat dalam sejarah menjadi pemersatu seluruh kekuatan bangsa. Kita mengenalnya sebagai Sumpah Pemuda yang kemudian semangat kesukuan dan kedaerahan untuk ditransformasikan menjadi kesadaran nasional pemuda Indonesia. Buah dari kesamaan pikir dan tekad bahwa semua harus bersatu ini melahirkan Indonesia Merdeka 1945. Lagi-lagi pemuda tampil ke depan dengan munculnya peristiwa Rengas Dengklok yang memaksa Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum muda hadir dalam setiap jengkal sejarah. Peristiwa berdarah 1965 memaksa para pemuda dan mahasiswa untuk turun membasmi kelompok yang anti Pancasila dan ingin menggantinya dengan ideologi yang lain. Kaum muda mempertaruhkan jiwanya agar negeri yang baru saja merdeka tetap tegak dan selamat dari gangguan apapun dan siapapun. Dalam konteks gerakan mahasiswa, tentu kita juga ingat peristiwa 15 Januari yang biasa dikenal dengan Malari, gerakan pemuda untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang timpang agar anak bangsa ini benar-benar memperoleh pengakuan dan derajat yang tinggi. Di mana puncaknya tentu Mei 1998 ketika Soeharto dipaksa turun dari keperabuan. Peristiwa tersebut menandakan perjuangan bangsa ini yang juga tidak lepas dari kaum muda. Bangsa ini mengenalnya Reformasi 98 yang memakan korban beberapa nyawa pejuang mahasiswa. Kaum muda, juga mahasiswa serta pelajar tengah menorehkan tinta emas perjuangan bangsa. Dalam konteks hari ini, di mana terjadi revolusi 4.0 yang diikuti dengan 5.0, mengharuskan mahasiswa dan pelajar untuk melakukan adaptasi atas peluang dan tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah masa kejayaan di mana bangsa ini mendapatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif akan melimpah dan ini harus kita berdayakan dengan baik agar bisa menjadi sumber daya pembangunan. Jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, tentu akan menjadi mafsadah yang akan menjadi balik kehancuran Indonesia. The McKinsey Institute juga meramalkan Indonesia akan meningkat ekonominya menjadi ranking 7 dunia pada tahun 2030 sampai 2045. Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Lagi-lagi tergantung bagaimana bangsa ini menata diri termasuk menangkal paham radikal serta intoleran dan ekstremis. Sasaran utama kelompok ekstremis bahkan teroris adalah kaum muda atau kini diistilahkan dengan kelompok milenial. Jumlahnya mencapai 34% dan dari total penduduk Indonesia yang kini sekitar 265 juta. Cara mereka adalah agar pemuda ini tidak menjadi berkah tapi mafsadah. Dengan demikian kita menghadapi ancaman ekstremis bahkan teroris yang tumbuh seperti jamur di musim penghujan. Di kalangan mahasiswa dan pelajar sendiri turut dalam 39% terpapar intoleran. Kementerian Agama dalam satu dekade terakhir, persisnya sejak Menteri Lukman Hakim Saifuddin berupaya melakukan sejumlah langkah strategis yang bermuara pada pentingnya penguatan moderasi beragama. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama harus ambil bagian peran terdepan sebagai produsen anak bangsa yang moderat, yang mencintai agamanya sekaligus mencintai bangsa dan negaranya. Hadirnya menteri baru yang juga berasal dari kalangan muda, Yakut Khalil Kaumas Gus Yakut, menjadi penting. Sebuah sumber energi baru yang akan menambah kementerian segala urusan ini menjadi tambah wibawa, tambah semangat dan tambah strategis dalam bergerak, utamanya untuk mendiskriminasikan moderasi beragama. Sambutan Menteri Agama yang baru sangat jelas dan menggugah. Agama adalah bukan aspirasi tetapi inspirasi.
sebuah sinyal kepada kelompok yang selama ini menjadikan agama sebagai sandaran untuk melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan ekstremisme. Kita mengenalnya agama kerap dijadikan alat untuk melegalkan kekerasan untuk keinginan mereka. Yakut Khalil menyatakan ingin menjadikan Kementerian Agama milik semua agama, semua golongan dan semua lapisan, bukan milik agama tertentu. Saya memahami sebuah masa depan yang cerah tidak saja bagi kementerian ini, tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Gus Yakut selama ini dikenal gigih melakukan counter, bahkan perlawanan atas narasi-narasi intoleran, kini mendapat momentum untuk lebih tajam lagi melakukannya di Kementerian Agama. Pun kelompok minoritas seperti Syiah, Ahmadiyah, dan lain sebagainya ingin dirangkul sebagai bagian dari anak bangsa bangsa ini. Mereka harus diperlakukan secara adil. Kaum muda adalah jawaban untuk Indonesia dan masa depan Indonesia. Melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan, Diktis, Pendidikan Islam, mahasiswa sebagai bagian dari kaum muda Indonesia terus dididik dan dikembangkan sumber dayanya. Salah satunya adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat nasional atau Diklat Pimnas. Kemudian demikian halnya para pelajar yang ada di madrasah juga sejak dini harus diisi dengan pendidikan-pendidikan yang sehat, kemudian ditanamkan keyakinan ideologi yang benar, yang yang bisa toleran, kemudian saling merangkul, yang ramah tetapi tidak marah, kemudian lembaga sedikit demi sedikit tertata dengan baik. Apabila pemuda-pemuda kita sudah mendapatkan nutrisi pendidikan yang baik, sehingga tertanam di dalam jiwa-jiwa mereka jiwa yang sehat, kemudian dengan bersamaan dengan itu penertiban lembaga-lembaga pendidikan ini dengan mengikuti daripada perkembangan teknologi yang ada, maka saya yakin ke depannya apa yang diprediksikan bahwa 2030-2045 ini menjadi Indonesia emas tidak mustahil. Yakinlah, karena optimis itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian mulailah dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, lalu kita mengharapkan siapa lagi? Pemuda adalah harapan kita di masa yang akan depan. Subhanal yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah para pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita melihat pemuda kita pada hari ini adalah sehat, maka sangat besar peluang kemudian kita mendapati hari esok yang sehat pula. Tetapi kalau pemuda hari ini tidak bisa memberikan gambaran yang baik untuk masa depan, maka lalu kepada siapa lagi kita akan berharap? Salam madrasah, madrasah sehat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.